Pria ini bersembunyi di depan rumah ayah calon istri. Ingin melihat seperti apa istri dia. Seorang gadis keluar dari dalam rumah. Mata langsung terang, cantik sekali. Dia berpikir ini pasti adalah calon istri yang dicarikan oleh orang tua dia. Dia sebelumnya sangat nakal. Tapi malam ini makan seperti berubah menjadi orang lain. Dan terima kasih sama orang tua dia. Kaena sudah mencari seorang istri cantik buat dia. Walaupun ayah dia bingung. Sepertinya ada kesalahpaham di sini. Tentu saja balik ke kamar sang ayah kasih tahu istri. Akiyama pasti sudah melihat orang lain. Tapi Kaena ingin anak yang bodoh ini cepat menjadi dewasa. Salah atau benar harus menikah. Dengan cepat sudah hari waktu pernikahan. Calon istri diantar ke dalam. Akiyama perlahan turun kepala ke bawah. Ketika dia melihat wajah ini dia langsung kaget. Ini pasti ada yang salah di sini. Pengantin wanita baru duduk. Dia angkat kepala dan melihat gadis yang dia hari itu juga datang. Setelah ditanya baru tahu gadis itu adalah adiknya. Akiyama beri keputusan. Dengan senyuman yang sulit untuk ditebak. Tapi ayah melihat sudah tahu dia ingin melakukan apa. Menoleh dan kasih sinyal ke anak ketiga. Saat semua orang sedang senang. Akiyama ingin melarikan diri tapi ditangkap oleh adiknya. Teken ke tanah. Lalu sang ayah kasih obat tidur untuk dia. Tengah malam bangun. Istri sudah jahit untuk dia. Baju yang telah dirobekkan oleh adik. Setelah obrol sebentar istri ambil minum untuk dia. Lalu berkata, Atau, aku menolak pernikahan ini. Maafkan aku. Akiyama sangat terkejut karena istri dia tahu isi hatinya. Takahama bilang sudah terbiasa orang lain perbandingkan dia dengan adiknya. Akiyama mendengar itu, tidak tega melihatnya. Tapi telah menyakiti orang lain. Dia dengan cepat minta maaf kepada Takahama. Takahama senyum sekali. Senyuman ini membuat Takahama terlihat lebih cantik. Akiyama bilang kamu harus sering senyum lagi. Takahama menjawab jika dia pura-pura senyum terlihat sangat jelek. Melihat ke wanita yang sangat pintar ini. Hati Akiyama muncul perasaan sayang dan kasihan juga. Dia tusuk tangan ke pinggang Takahama, Takahama melihat ke belakang. Akiyama membuat muka yang lucu. Dan tanya apakah lucu? Takahama tidak tertawa lagi. Dan tanya bagaimana caranya. Karena dia merasakan dia sangat membosankan ingin belajar berapa trik lucu. Jadi satu orang fokus ajarin. Satu orang fokus belajar. Takahama berhasil sekali. Akiyama merasa senang untuk dia. Takahama juga senang jadi mencoba 2 kali lagi. Melihat adegan di depan ini punya Takahama. Akiyama merasa dihargai. Cinta muncul dari saat ini. Berubah dari kapan tidak ada yang tahu. 2 hati berbaur satu sama lain. Di pagi hari berikut saat sarapan pagi. Dia pegang tangan Takahama salam sama semua orang. Semua adik merasa seperti kakak mereka menikah dengan orang yang tepat. Takahama juga berpikir seperti itu. Melihat Akiyama fokus anterin pesanan orang. Dan bisa bergaul dengan saudara dia. Yang paling penting adalah Kaena Akiyama punya hidung yang sangat tajam. Bantu keluarga tahu kualitas seafood. Membuat sang ayah pelit. Juga suka sama menantu ini. Takahama juga merasakan bahwa hidup dia akan sederhana dan bahagia seperti ini. Sampai bulan ketiga setelah menikah. Ibu mertua kemari menghancurkan mimpi punya Takahama. Ibu mertua tanya tentang Akiyama. Ibu Takahama juga cerita jika Akiyama sangat baik. Tidak seperti omongan orang lain. Sekarang ibu mertua baru tahu. Ternyata ibu menantu sudah tahu semua tentang Akiyama. Dia tidak mengerti kenapa sudah tahu tapi masih biarkan Akiyama menjadi menantu dan tinggal di sini. Setelah itu ibu Takahama baru bilang karena seluruh keluarga mereka adalah wanita semua. Ingin punya anak cowok. Saat ini dari keluarga Akiyama punya banyak laki-laki. Yang kedua ayah juga sangat sulit temukan orang yang mau tinggal di rumah mereka. Ketika sedang obrol Takahama datang. Jika mereka sudah tahu semua. Ibu mertua juga ceritakan semua tentang anak.
yang pernah Akiyama melakukan. 15 tahun melihat orang lain jual beras menghasilkan uang. Akiyama tidak peduli apa juga ingin jualan. Dalam 2 bulan bangkrut. Lalu karena ingin berubahkan hidup. Tidak sampai 3 bulan sudah tidak bisa tahan diusir dari kuil. Dari kecil hingga dewasa, hanya melakukan yang dia mau. Tapi tidak sampai 3 bulan. Ibu Takahama mendengar itu jadi merasa lucu. Tapi Takahama mendengar itu jadi sedih. Ini adalah bulan ketiga setelah menikah. Tidak tahu suami dia bisa tahan atau tidak. Tidak seuntung itu seperti yang Takahama mikir. Hari ini Akiyama keluar antar barang. Ketika masuk ke dapur tamu melihat tujuan baru untuk hidup dia. Menjadi koki barat. Cara masak makanan barat. Membuat pria desa ini seperti mengerti sesuatu. Pertama ambil daging sapi menjadi bahan. Membuat Akiyama kaget adalah orang zaman dulu tidak makan hewan 4 kaki. Lalu koki pukul daging itu. Daging akan menjadi lebih empuk. Lalu pakai tepung dan masuk ke mangkuk isi kuning telur. Akhirnya kasih sedikit wizen, setelah itu langsung digoreng. Tadi Akiyama masih merasa jijik. Tapi saat ini merasa sangat wangi. Daging baru digoreng taruh di kertas. Setelah dipotong, di dalam masih fresh dan enak. Sekarang Akiyama tidak bisa tahan lagi. Koki kasih dia 1 potongan suruh coba dulu. Setelah digigit, di luar renyah, di dalam sangat empuk. Tambah air daging dan minyak. Kombinasi yang sempurna. Membuat simfoni di dalam mulut. Sekarang koki baru ingat kecap. Kasih dikit dan coba sekali lagi. Rasa menjadi beda lagi. Ternyata ini rasanya sangat enak. Dia teriak ini adalah apa? Koki menjawab daging goreng. Dari hari itu, Akiyama merasa hidup ini sangat membosankan. Dia ingin menjadi koki. Tiap hari dia datang ingin belajar cara masak. Dan berbohong sama ayah mertua keluar ingin marketing produk dari keluarga. Hanya Takaham yang bisa merasakan bahwa suami dia berbohong. Seperti kali ini Akiyama sudah memutuskan. Takahama tengah malam bangun. Melihat dia sendirian di dalam dapur belajar cara pakai pisau. Saat ini Takaham baru tahu. Mungkin dia tidak bisa menahan suami lagi. Berapa hari kemudian, ayah yang pelit beli kain ingin membuat pakaian baru untuk anak. Takaham pilih kain ini bilang dia tidak mau. Dia ingin pakai kain ini buat pakaian baru untuk Akiyama. Saat Takahama sedang omong, Akiyama sedang fokus dengan tujuan baru. Dengan cepat sudah lewat 1 bulan. Dia sudah belajar banyak hal dari sang koki ini. Juga tahu apa itu masakan barat. Hanya masuk ke kota baru bisa belajar lebih banyak lagi. Kertas tidak bisa buat bungkusin api. Omong keluar cari customer, tapi selama 1 bulan tidak dapat 1 orang pun. Jadi Akiyama dicuriga oleh manajer toko. Ayah mertua karena ingin melindungi. Tapi staf toko melihat dia sedang di tempat koki. Hari ini Akiyama belajar cara masak tutut Francis. Ayah mertua bilang itu tidak menghasilkan uang, lebih baik berhenti saja. Sampai ke rumah tanpa diduga dia dimarahi oleh ayah mertua. Ayah mertua suruh dia besok jangan pergi lagi. Fokus di toko saja. Akiyama masih mau nego belajar sehari, libur sehari. Akiyama jawab ini bukan hobi. Dan di toko juga tidak kekurangan orang. Suruh ayah mertua jangan pelit lagi. Karena itu, ayah marahi Akiyama orang tidak tahu diri. Kasih kamu tinggal di sini. Tiap bulan dapat berapa nanti juga menjadi punya kamu. Tapi kau omong ayah pelit. Melihat ayah mertua sangat marah, ibu mertua bantu omong. Tapi ayah mertua tidak bisa tahan lagi. Ungkapkan semua yang Akiyama pernah melakukan zaman dulu. Dan bilang Akiyama tinggal di sini. Karena ingin punya anak laki-laki. Akiyama tidak menahan diri lagi. Dan teriak dia tidak butuh apa. Tidak butuh rumah ini, lebih baik usir dia saja. Obrolan ini Takahama mendengar semua. Ternyata ayah pilih menantu karena ingin punya cucu. Dan sang suami yang dia hargai. Tidak peduli keluarga ini. Walaupun di rumah ini ada dia.
Tapi Takahama tidak karena itu jadi marah sama Akiyama. Dia menjadi diam berpikir lebih kasihan sama Akiyama. Dan Akiyama beda sama dia. Dia adalah pria punya mimpi. Walaupun dia tahu, mimpi ini hanya untuk sesaat. Tapi dia masih mendukung Akiyama. Dalam hujan tiba-tiba sudah malam. Dia tutupi badan Akiyama dengan payung. Di jalan pulang ke rumah, dia tanya Akiyama sudah masak apa hari ini. Akiyama bilang tutut dimasak sama susu. Ini adalah pertama kali dia tahu tutut bisa dimakan. Dia suka sama koki Tanabe. Tahu banyak jenis masak luar. Dia ingin suatu hari bisa masak sendiri. Dari kata-kata ini bisa tahu isi hati Akiyama. Takahama sudah tahu. Dia tidak bisa menahan pria ini. Tapi dia masih senyum. Sedang berjalan Akiyama berbalik dan omong. Tidak tahu dia salah apa benar. Tapi setelah tahu masak di otak hanya ada itu saja. Takahama pertama kali senyum palsu tanya Akiyama sudah belajar apa. Steak, nasi goreng, roti kentang daging kepiting adalah paling enak. Akiyama sangat fokus ketika omong terlihat sangat bahagia. Takahama menjadi diam. Payung tidak bisa menutupi. Hujan di dalam hati. Akiyama melihat wajah Takahama. Letakkan payung di atas kepala. Saat ini Akiyama agak bingung. Tapi ketika sampai ke rumah, satu tutut membuat dia menjadi bingung. Tanabe, masak, Takahama. Dia harus milih. Tengah malam diam-diam bangun. Berlutut di depan Takahama dan bilang minta maaf. Takahama pura-pura tidur. Setelah Akiyama kabur Takahama baru menangis. Hujan di luar semakin gede. Akiyama lari ke kota. Untuk sebentar di rumah saudara adalah Sutaro. Dan bilang dia akan menjadi koki nomor 1 di dunia ini. Sutaro menulis surat kirim ke rumah, sekarang di rumah sedang kacau. Setelah ayah menerima surat langsung ke rumah Takahama untuk minta maaf. Keinginan ayah mertua adalah cerai dan minta ganti rugi. Takahama gerakan tangan itu bukan yang dia mau. Akhirnya ayah Akiyama dan Takahama termasuk ibunya menghibur. Ayah mertua baru mau kasih waktu. Ketika Akiyama bosan dia akan pulang. Dan Akiyama sudah melakukan keluarga. Dia pakai vest punya saudara. Pergi ke restoran tempat Tanabe dulu kerja. Ingin mencoba masakan barat asli.